4, awal 9 menit. Video part 2, video lanjutan dari trip naik kereta api Batavia. Satu-satunya kereta ekonomi yang berangkatnya dari stasiun Gambir, Jakarta ke Jogja. Dan jadwal berangkatnya juga nggak kepagian. Buat yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin tonton dulu video part 1 naik kereta api Batavia, biar informasi perjalanan naik kereta api Batavianya tersampaikan semua. Link videonya ada di pojok kanan atas atau bisa cek di deskripsi ya. Video kali ini dimulai setelah kereta api Batavia berangkat dari stasiun Cirebon, Jawa Barat. Nah, setelah Cirebon ini, di sisi sebelah kanan kereta itu pemandangannya mulai bagus. Kalau pas cerah gini bisa lihat pemandangan hamparan sawah hijau yang nyegerin mata dengan latar kemegahan Gunung Ciremai. Jadi jangan sampai ketiduran kalau habis Cirebon. Dan nanti setelah ini pemandangannya juga bakal lebih bagus lagi sampai ke arah Jogja. Nah, biasanya kalau pas habis Cirebon itu paling enak sih langsung ke kereta restorasi aja. Sekalian makan siang atau sekedar nyemil dan sambil menikmati pemandangan dari dalam kereta. Kalau teman-teman mau sholat di kereta api Batavia ini juga ada fasilitas musola di kereta restorasi atau kereta makan ya teman-teman, karena udah pakai kereta New Generation, restorasinya juga udah New Generation, jadi ada musolanya teman-teman. Ini kok gelap BTW? Lampunya di mana ya? Saklar lampunya tidak dinyalakan. Gelap banget coy. Ini lampunya mati. Di dekatnya pintu keluar ya. Buka aja lah biar terang dikit. Set. Tutup sini aja. Jadi di kereta makan ada musolanya teman-teman. Kita bisa sholat di sini. Jadi ada sajadah juga, ada sarungnya juga di sini nih, lemari ini. Jadi minimalis dan modern ya, tapi gelap sayang. Biasanya dinyalain loh, ini saklarnya nggak tahu di mana. Kalau kereta makan ini letaknya di belakang ekonomi 4 dan di depannya eksekutif 1 kalau dari arah Jakarta ke Jogja ya untuk kereta api Batavia. Terus kalau mau wudhu, kalian pakai sepatu, di sini ada sandal untuk wudhu juga teman-teman. Jadi sepatunya dicopot aja, kita pakai sandal untuk wudhu di sini. Nah, buat wudhu di sini nggak ada tempat wudhunya coy, di kereta makan di restorasi dekat musola nggak ada nggak ada tempat wudhunya khusus. Jadi kita harus ke belakang ke sini, ke dekatnya pokoknya musola, terus keluar aja ke sana, kita cari toilet. Biasanya di belakang sini ada toilet. Jadi wudhunya tetap di toilet kereta. Nah, wudhunya di sini. Jadi buat wudhunya kita tetap harus ke toilet pria ya teman-teman. Kalau wanita ya ke toilet wanita, toilet pria dan wanitanya dipisah. Ini di toilet eksekutif karena yang paling dekat dengan musola ke belakang sini itu toiletnya kereta eksekutif. Kalau ke depan ke arah ekonomi lebih jauh. Nanti kalau dari Jakarta menuju ke Jogja ke eksekutif 1, kalau dari Jogja ke Jakarta ke eksekutif 4. Oke, kita wudhunya di toilet ya. Di sini udah ada foot washer juga. Oke, masuk dulu. Set. Tinggal didorong aja terus tinggal dikunci. Nah, ini udah ngunci, nggak bakal kebuka. Jadi kalau mau wudhu pakai keran di sini, ini ada wastafel buat cuci muka, cuci tangan, kumur-kumur. Sama di sini ada foot washer. Nanti buat cuci kaki ya. Ini ada keran sendiri di sini. Kerannya di sini, tinggal diputar aja. Dia ada air yang ngalir. Jadi nggak perlu kakinya naik-naik. Atau pakai itu tuh buat cebokan, semprotan ya. Soalnya saya pernah nemu bapak-bapak, mungkin karena nggak pernah wudhu di kereta, pakai itu tuh. Jadi basah semua. Karena itu kencang banget sih. Nah, beberapa minggu yang lalu tuh saya naik kereta api Jakatingkir ya. Itu kecepatannya 120. Dan saya duduk di kursi yang lumayan belakang juga.
tapi lebih gemelodak teman-teman. Kalau kemarin duduk di nomor 1 belakang sendiri ya, tapi yang sekarang saya naikin 18 itu paling belakang dan saya duduk di nomor 17. Nah ini goncangannya tuh nggak begitu sekeras Jaka Tingkir kemarin, lebih anteng dan lebih kedap suara. Kayaknya emang beda-beda ya armada keretanya. Pas saya naik Jaka Tingkir di ekonomi berapa kemarin sama Mas Adi Jasa itu 7 atau 8 ya. Itu pas mungkin dapat armada kereta yang kurang oke. Dan ini enak-enak aja loh. Apa mungkin karena Batavia nggak lari 120, cuma 100, jadi anteng banget. Tapi kayaknya kemarin waktu naik Jaka Tingkir itu saya ngerasain pas waktu kecepatan 100 itu juga lumayan terasa goncangannya, kepantang pental-pental, terus berisiknya juga kerasa. Tapi ini di ekonominya kereta api Batavia lebih kedap suara dan lebih anteng lagi teman-teman. Harusnya emang seperti ini sih untuk kereta ekonomi new generation yang stainless steel, karena emang kereta baru ya. Tuh, nggak kedengeran begitu berisik meskipun saya duduk di belakang. Paling ya berisiknya pas lewat wesel sama jembatan, tapi ya masih normal sih. Kita kecepatannya 94 ya, naik turun. Di sini juga bisa lihat sih. Berapa tuh? Sekarang 97 ternyata. 97 coy. Oh ini naik lagi 98. Ya bener, mirip. Nggak beda jauh dengan PIDS, informasi digital yang ada di kereta, GPS yang di handphone ini. Nah kalau kita milih nomor kursi di kereta ekonomi new generation, ini kita udah nggak usah bingung-bingung lagi pilih nomor kursi yang searah laju kereta itu nomor berapa aja. Karena keretanya udah searah laju kereta semua untuk kursi-kursinya ini. Karena kursinya bisa diputer ya teman-teman. Diputer searah laju kereta. Jadi kalau ke arah Jakarta nanti tinggal kursinya diputer aja. Tapi angkanya yang kebalik. Angka yang besar ini berarti nanti jadi paling depan untuk di ekonomi 2. Angka kecil nomor 1 yang sekarang paling depan nanti jadi paling belakang kalau dari arah Jogja ke Jakarta. Jadi nggak ada lagi kursi yang berhadapan, nggak ada lagi kursi yang madep mundur kayak di kereta premium atau kereta-kereta lama. Dan kursinya juga tetap bisa direbahin, bisa selonjoran. Terus sekarang yang jadi pertanyaannya teman-teman tuh biasanya adalah kursi yang dapat jendela full. Nah itu nggak bisa ditebak ya meskipun kita naik kereta ekonomi new generation. Ini saya kasih contoh aja, nomor 16C, 16D sama 15CD itu depan tuh. Itu dapat jendela yang lumayan full dari Jakarta ke Jogja kayak gini, bisa lihat full jendela lah ya. Tapi kalau dibalik dari Jogja ke arah Jakarta itu bakal dapat tembok tuh dikit, si 15CD. Terus yang ini juga sama nih, 16CD dapat tembok dikit ini. Nah sekarang 17CD nya dari Jakarta ke Jogja itu dapat tembok dikit sama jendela sepotong kayak gini teman-teman. Sebenarnya ini nggak ngalang-ngalangin banget ya. Jadi kita meskipun dapat tembok ini, kursi yang kehalang sama tembok rangka kursi ini di ekonomi new generation yang stainless steel itu masih oke menurut saya, karena kita masih bisa ngeliat kayak gini nih. Tuh masih kelihatan kan di belakang tembok dikit. Jadi nggak bener-bener nggak bisa ngeliat pemandangan. Samping sini juga bisa gitu. Tapi kursi ini kalau dibalik ke arah Jakarta dapat jendela yang full teman-teman. Madep sana kembali, temboknya membelakangi kursi, jadi emang nggak bisa diprediksi dan aman-aman aja sih kalau ekonomi new generation stainless steel ya. Tapi kalau ekonomi new generation yang modifikasi itu emang bener-bener bisa dapat tembok ratapan karena keretanya punya space jarak jendela itu jauh-jauh dan jendelanya lebih sedikit, bisa jadi 2 kali lipatnya atau 2,5 kalinya rangka kursi ini ya. Kalau untuk yang new gen modif ya bisa sampai sini nih. Jadi kalau kita dapat tembok ya kita dapat tembok beneran, nggak dapat kaca. Tapi kalau naik yang new generation modifikasi, tapi kalau naik kereta yang new generation stainless steel kayak gini, aman-aman aja sih. Kursinya mau duduk dimanapun itu masih dapat jendela meskipun ada temboknya sedikit kayak gini teman-teman. Jadi masih nyaman dan ini nyaman banget kok. Jadi nggak usah khawatir mau pilih nomor kursi manapun masih aman. Nah kalau ini adalah kelas eksekutif di kereta api Batavia. Sekilas mirip banget ya kayak kelas ekonominya. Interiornya, warna kursinya, kalau dilihat nggak ada bedanya kan.
Tapi yang membedakan sebenarnya cuma jumlah penumpang. Kalau di kereta eksekutif ini total ada 50 penumpang di satu gerbong keretanya. Nah, kalau kereta ekonomi lebih banyak, totalnya ada 72 penumpang. Jadi jarak antar kursinya lebih rapat dan legroomnya kalau di kelas ekonomi lebih sempit. Oh ya, sama kursinya di kelas eksekutif juga lebih gede dan tinggi. Sandarannya bisa direbahin lebih ke belakang lagi dan ada footrestnya juga. Sama ada juga fasilitas meja lipat kecil di setiap kursi yang bisa dipakai buat makan, naruh gadget buat nonton film, atau laptop juga. Kalau dilihat, kereta eksekutifnya ini lebih sepi dibandingkan kelas ekonomi yang hari ini tiketnya ke Jogja itu habis. Kayaknya kalau ada opsi pilihan kereta ekonomi yang new generation, pastinya kebanyakan orang milihnya kelas ekonomi. Karena lebih murah dan kenyamanannya mirip kereta eksekutif. Bahkan menurut saya pribadi, kursi kelas eksekutif new generation sama kelas ekonomi yang new generation itu lebih nyaman di kelas ekonomi karena tingginya sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia. Jadi ya tetap ada plus minusnya sih. Setelah sekitar 1 jam meninggalkan kota Cirebon, jalur kereta bakal mulai menanjak dan berbelok-belok sampai ke arah Purwokerto. View pemandangan di kiri dan kanan kereta bakal mulai lebih bagus banget. Jadi buat kalian yang suka foto atau video buat stok konten sosial media, siapin aja HP kalian. Jadi jangan sampai ketiduran.
14.26 kita tiba di pemberhentian stasiun Purwokerto. Awal sekitar berapa ya? 6 menit atau 7 menit dari jadwal seperti itu, teman-teman. Berangkat lagi 14.36. Berhenti di sini 10 menitan nih kayaknya. Oke. Karena kita awal sekitar 6 menit ya. Ritual ngisi botol minum di Purwokerto. Ini masih diisi air juga. Kayaknya lewat bawah kalau ini nggak di atas. Yang turun banyak banget coy. Dari eksekutif sama ekonomi tadi di depan yang turun banyak loh. Yang naik juga lumayan banyak. Nah botolnya tuh, dispensernya tuh di ujung sana, agak jauh ya. Jadi kita nyebrang dulu. Yang paling belakang tuh yang enak sih sebenarnya kalau mau ngisi air. Ramai banget pada mau naik Kamandaka. Nah, dispenser airnya di sini teman-teman. Bisa dipakai nggak ya? Lagi nggak bisa dipakai dong. Sayang sekali. Kita ketemu lokomotif vintage. Kereta api Kamandaka dari Cilacap tujuan ke Semarang. Ini ekonomi, tapi ekonomi new generation yang modifikasi. Itu ada tulisannya new generation. Yang kita ekonomi new generation stainless steel. 14.35 udah ninu-ninu, sebentar lagi kita berangkat kembali dari Purwokerto. Langitnya biru banget, cakep. Berangkat kembali dari stasiun Purwokerto dan penumpangnya masih penuh teman-teman. Sepertinya tujuan ke Jogja semua ini. Tadi kayaknya ada yang turun tapi langsung keisi lagi sama penumpang yang baru naik.
Kita tiba di stasiun Kroya dan tadi balapan sebenarnya sama kereta api Purwojaya di sebelah sana. Sekaligus kita menyusul kereta api Bengawan, teman-teman. Berangkatnya lebih dulu Bengawan dari Jakarta Pasar Senen, tapi kena susul sama kereta api Batavia. Ekonomi paling laris, paling goib tiketnya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas untuk trip kereta api Bengawan. Kereta api Purwojaya tadi lokomotifnya masih dilepas buat dicopot, teman-teman, diputar ya ke arah Jakarta. CC 203, 201, 206. Kita berangkat menyusul Bengawan. Berangkat duluan. Birunya cakep banget langitnya. Pas cerah. Kereta api Batavia ini statusnya kereta fakultatif atau kereta tambahan yang jalannya cuma Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja. Tapi sakti, soalnya nggak kesusul sama kereta reguler dan malah nyusul kereta yang jadwalnya reguler kayak kereta api Bengawan sama Airlangga. Dan berhentinya juga dikit banget, ditambah lagi pakai kereta new generation terbaru. Spesial banget nggak sih? Selepas stasiun Kroya, matahari sore udah mulai terbenam. Pemandangan di kiri kanan kereta juga masih bagus, tambah syadu, sawah-sawah hijau, langit biru, dan barisan perbukitan sepanjang lintas selatan Pulau Jawa. Kalau di kereta restorasi, jendelanya lebih besar, lebih lebar, jadi puas banget kalau melihat pemandangan di luar kereta, sambil minum coklat panas menikmati perjalanan naik kereta. Berangkat dari Kroya, saya ke kereta makan, karena dari tadi itu full kereta makannya crowded banget, ramai banget. Mulai berangkat dari Gambir, orang-orang pada mau sarapan di kereta makan penuh kan. Menjelang makan siang di sini juga penuh banget karena emang tempatnya terbatas, jadi ya harus gantian teman-teman. Akhirnya setelah Kroya saya lihat ada kursi yang kosong, ya udah kita ke kereta makan. Meskipun sebenarnya kita juga nungguin dulu tadi sama teman-teman karena emang masih pada rame sekali di sini. Kebanyakan sih habis makan terus ngobrol ya, nggak tahu udah dari kapan. Kayak ada beberapa orang yang saya lewat berkali-kali di sini terus. Jadi ya harus gantian karena tempatnya juga terbatas. Kasihan kalau yang lainnya mau ke kereta makan tapi nungguin lama karena penuh. Meskipun kereta makannya udah di setting khusus untuk kereta makan ya. Kursinya lebih banyak, mejanya lebih banyak, tapi tetap aja kurang karena penumpangnya juga banyak. Saya pesan 1 hot coklat karena tadi udah makan siang dan kayaknya makanannya juga udah habis teman-teman karena ramai banget. Tinggal minuman aja. Pesan hot coklat harganya Rp14.000 ya. Iya, begini. Kita tiba di stasiun Kebumen awal 3 menit dari jadwal. Ada yang naik nggak nih? Biasanya ada yang naik dari Kebumen. Tarsus mungkin. Kalau Bengawan ada yang naik di Kebumen. Wah, ini ada yang naik kan? 1, 2 tuh. Masih ada yang naik coy dari Kebumen. Beli tarif khusus mungkin buat ke Solo atau Jogja. Mantap loh, ora ada? Hah? Ki opo? Saka siang ada Kebumen. Saka siang ada. Cerita aja sih ini.
Nah, enaknya kalau naik kereta api Batavia ini berangkatnya udah siang dari Jakarta, ada kelas ekonominya yang udah new generation, dan pas udah masuk wilayah Purwokerto sampai ke arah Jogjanya udah sore. Jadi cuacanya udah nggak panas, udah sejuk, nyegerin mata. Serasa selama perjalanan ke Jogja itu kita juga udah healing sambil naik kereta. Jam 4 lebih 1 menit kita tiba di stasiun Kuto Arjo, stasiun paling ujung timur dari daerah operasi 5 Purwokerto di Jawa Tengah ya teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke provinsi daerah istimewa Yogyakarta, daerah operasi 6 Jogja. Yang naik penumpangnya banyak banget dari Kuto Arjo. Kayak beri tarif khusus karena nggak ada jadwal Prambanan Express ya. Dan kereta yang enak, cepet, murah ya cuman kereta ekonomi, jarak jauh. Tarif khususnya 45.000 teman-teman. Banyak juga ternyata yang naik. Sepertinya di depan masih ada lagi. Nah kalau sana tuh ngantri penumpang kereta lokal Prambanan Express tuh, Pramex tuh. Kalau naik Prambanan Express bisa berdiri ya, kalau nggak dapat tempat duduk. Kalau naik ini bisa dapat duduk semua. Oke, gimana mas? Naik kereta api Batavia hampir 7,5 jam dari Jakarta ke Jogja. Walaupun waktu temunya ya kurang lebih 7 jam ya, jadi memang agak lama dibanding kereta lain. Tapi kalau menurut saya buat orang yang nyantai ya itu enak banget sih. Dan kalau dibandingin sama kereta-kereta sejenis kayak misalnya Malahan gitu ya, menurut saya lebih worth it Batavia sih, karena rangkaiannya pertama dia lebih baru, New gen. ya, new gen, terus ada 2 pilihan kelas gitu ya. Daripada protes. Daripada protes ya, nggak dapat new gen. Biasanya ada yang protes. Biasanya ada yang protes, harga 600.000 nggak dapat new gen. Nah, mending naik ini. Udah dikasih pilihan sama KAI, jadi bisa naik di ekonominya, bisa naik di eksekutifnya. Eksekutifnya juga lebih murah, cuma 580-an kalau nggak salah. Nggak sampai. Nggak nyampe ya. Jadi menurut saya kalau nggak yang butuh waktu yang cepet dan nyantai, mending naik ini sih. Jam tibanya juga nggak terlalu malam. Jam tiba juga nggak terlalu malam, jam 5 sore itu pas banget lah. Maksudnya kalau nggak yang malam banget, kalau kereta-kereta dari Pasar Senen kan yang jam-jam siang itu kan nyampenya udah malam ya. Jam 7 lebih ya. Terus kalau naik yang pagi yang Fajar atau Gejawong itu kan nyampenya agak siang. Tapi kalau mau yang agak lebih di antara itu naik ini pas banget sih. Jadi menurut saya ini recommended, apalagi buat kalian yang mau nyantai. Buat turu. Ya, buat tidur. Jadi saya tidur sampai Cirebon. Enak banget. Turu. Dan kita sudah mulai memasuki wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sebentar lagi akan tiba di stasiun Yogyakarta, stasiun tujuan saya pada perjalanan kali ini. Dan saya harus turun teman-teman. Untuk kesimpulan dari trip perjalanan kali ini naik kereta api Batavia, dan saya juga pertama kali. Keretanya udah pakai kereta ekonomi new generation yang mirip dengan kereta eksekutif. Bahkan tadi beberapa kali saya nemu penumpang yang baru naik kayak dari Bekasi atau mungkin Karawang, terus Cirebon, Purwokerto juga ada tadi ya. Itu penumpang eksekutif, naiknya di ekonomi, terus bingung kan, loh kok penuh, kok kursi saya ada orangnya. Karena emang ini udah mirip kayak eksekutif mungkin ya. Dari luar sama, cuman beda stripping, masuk tuh sebenarnya juga sama semua, interiornya, terus lampu-lampunya, panel LED digital yang ada di depan dan di belakang, yang di samping sini yang untuk nomor kursi itu juga sama semua, nggak ada bedanya. Yang membedakan cuman kursinya aja untuk eksekutif dan ekonomi, sama kapasitas penumpangnya, tapi semuanya sama teman-teman spesifikasinya. Untuk ekonomi new generation dan eksekutif new generation yang paling baru yang stainless steel dari PT Inka ya. Jadi untuk kenyamanannya menurut saya ini 11-12. Kalau misalkan teman-teman butuh kereta yang nyaman, berangkatnya agak siang, nggak siang-siang banget,
terus sampainya Jogja masih sore, belum terlalu malam, itu kayaknya Batavia ini jadi pilihan paling worth it, dan tiketnya juga habis untuk kelas ekonominya teman-teman. Berangkat jam 9.35 dibandingkan dengan kereta-kereta yang lainnya yang berangkatnya dari Pasar Senen itu jam 5.40, 7.35, 7.55, jam 8.55, itu pun 8.55 Bengawan ya, bukan kereta yang senyaman ini gitu loh. Tapi emang tiketnya paling murah dan habis terus. Jadi kalau mau nyari kereta yang nyaman dan tiketnya masih setara dengan kereta-kereta yang lain, itu Batavia ini masih oke banget. Bahkan bisa dibilang eksekutifnya menjadi tarif yang paling murah, yang keretanya berangkat dari Gambir teman-teman. Biasanya kan tarifnya udah 600 ke atas ya, Taksakar, Dwi Pangga, Manahan, apalagi tuh, Argo Semeru, tarifnya udah 600.000, 650. Batavia ini masih 530-an, jadi masih murah. Tapi kembali lagi ke teman-teman itu nyamannya naik di mana. Kalau emang mau hemat dan udah nyaman, ini ekonomi new generation-nya jadi pilihan opsi terbaik yang bisa diambil, karena emang kursinya udah searah laju kereta semua, bisa direbahin, dan ini udah mirip dengan kursi kelas eksekutif. Selonjoran juga aman, AC-nya dingin, charger juga banyak, bisa buat ngecas handphone dan lain-lain. Terus untuk bisingan ini juga nggak terlalu berisik ya keretanya, anteng banget, smooth. Jadi kalau mau istirahat selama perjalanan tuh juga masih oke. Tapi kalau emang teman-teman butuh lebih untuk legroomnya dan privasinya, itu mungkin bisa naik di kereta eksekutif dengan beda tarif sekitar 100 ribuan, nggak beda jauh banget. Kalau misalkan teman-teman mau duduk di kereta yang dekat dengan kereta makan, kalau naik di kereta ekonomi itu pilih ekonomi 4 ya. Dari Jakarta menuju Jogja, kereta ekonomi 4 ada di depan kereta makan. Kalau di kereta eksekutif, pilihnya di kereta eksekutif 1. Kalau eksekutif 4 paling belakang. Dan untuk jadwal dari Jogja menuju ke arah Jakarta ini juga kayaknya menjadi kereta yang bisa dipilih juga teman-teman, karena berangkatnya udah hampir jam 11 malam dan tiba di Jakarta tuh kayaknya masih setengah 7-an atau jam 6 gitu ya. Kalau misalkan habis liburan ke Jogja, naik kereta tinggal istirahat tidur sampai Jakarta udah seger lagi. Dan rangkaiannya pakai kereta yang sama dengan sekarang ini. Kalau dari Jogja ke Jakarta, ekonominya yang ada di belakang, eksekutifnya yang ada di depan teman-teman. Overall saya bisa bilang ya worth it juga sih. Cuman emang kalau dibandingkan dengan moda transportasi lain, mungkin ada yang dapat servis makan dan lain-lainnya. Kalau kereta emang nggak dapat servis makan sih, cuman lebih lebih mungkin ketepatan waktunya yang tinggi. Terus kita juga fleksibel, kalau misalkan bosen bisa jalan-jalan kereta makan, atau mungkin pas keretanya berhenti kita bisa di luar dulu gitu. Dan untuk kenyamanannya juga nyaman banget, terutama untuk teman-teman yang memang suka mabuk, misalnya nggak bisa naik kendaraan lain, kendaraan darat selain kereta, itu ya naiknya harus kereta yang mungkin seperti ini biar nggak mabuk perjalanan. Dear passengers, in a few moments, we'll arrive at Yogyakarta Station. If you end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your luggage. Alhamdulillah, jam 16.58, awal 4 menit dari jadwal teman-teman, tiba di stasiun Yogyakarta. Paling depan, nggak dapat peron kalau turun di sini. Mending kalau mau turun sebelah sana sih.
tapi kehalangan kereta. Yang turun banyak banget. Di Jogja yang turun banyak banget tuh. Penumpang yang turun di Jogja. Kereta api Batavia kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir di kota Solo. Tujuannya di stasiun Solo Balapan, teman-teman. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan naik kereta api Batavia dari kota Jakarta menuju ke kota Jogja. Tadi kita tiba awal 4 menit dari jadwal, tiba dengan selamat. Dan keretanya nyaman banget, teman-teman. Santai tapi nyaman ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video saya selanjutnya. Saya pamit. Ini di belakang lagi ada huru-hara penumpang kereta api sejauh utama Jogja karena rangkaiannya baru dilansir terus pada naik, jadi bisa dilihat sendiri coy, ramai banget. Oke, saya pamit dari kota Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.